Tahu Bang, di kon nggawa motornya bekas Riki muat KFC nang Surabaya. Terus tak gelem aku Mas, goblok kan dari. Oh, goblok. Goblok ngono. Lah Mas, kesempatan goblok dari. Kesempatan kon itu kesempatanmu enggak nyopir dari. Udah sakit terus saya ngantuk enggak Mas. Ya wis, gawon dia tak orang. Aku tak istirahat. Itu nyampe Simpang Kawat waktu itu. Nyampe Simpang Kawat tiba-tiba itu saya tidur tuh mobil tuh terbalik boleh. Enak iku sumpah, enak. Halo guys, kita bertemu di channel Harplay Indonesia. Saat ini kita kedatangan bintang tamu istimewa, Mas Vendra, yang terkenal dengan seorang driver papa muda, gendut tapi boys banget. Oke. Selamat malam Mas Vendra. Oke, gimana kabar Mas Vendra? Alhamdulillah baik Mas. Dari mana nih Mas? Ya kita jalan-jalan Mas. Alhamdulillah sudah disewani Mas ya. Di kubu saya ini. Wah masih baru kayaknya ini. Masih sudah lama Mas. Bancaan. Ya. Gimana Mas Hendra? Ini loh, kita ini bahas mengenai sub dunia driver bis ya. Iya. Kita kemarin-kemarin tuh mengulik sebuah cerita dari awalnya mengenai bagaimana sih jadi seorang driver bis itu seperti apa sih awalnya, kisahnya sampai sekarang itu seperti apa sebenarnya? Ini pertanyaan menarik ini. Saya dulu tuh awalnya dari hobi Mas. Jadi saya mulai kecil itu hobi banget dengan bis. Bahkan kebetulan mama saya kan guru ya di SMP 4 Sidoarjo. Itu setiap tahun ada family gathering. Saya tuh mulai dari SD sampai ingat banget saya. Setiap kali ada family gathering, saya tuh request duduk di depan. Di bis duduk di depan dan tak liatin naik sopir tuh kayak gimana gitu. Terus ya wis hobi lah. Kalau sekarang bisa dinamakan apa ya, dinamakan mania lah. Tapi kalau zaman saya dulu kan masih belum ada HP, belum ada gitu kan ya. Jadi ya wis cuma sekedar seneng tapi ya wis gak kayak anak sekarang. Kalau anak sekarang kan bahkan anak saya sendiri itu kan bisa dikatakan mania. Yang dilihat itu HP ya, ketemu bis itu om telolet direkam. Kalau zaman saya dulu enggak, cuma yang ada di benak saya tuh ya apa ya, kepingin aku nyopir. Soalnya ya tadi seneng, bener-bener seneng banget. Berarti dari kecil Mas? Dari kecil, terus sampai akhirnya Monggo kali disambi. oh nggih. Bener enggak ada anu. Oh ya ini ngobrol santai nih ya. Oke. Tak seruputin kopi ini. Mas tunjuk Mas, monggo Mas. Ben anu cek rasa pandang gitu ya. Ya wis memang lho, pokoknya ini aku tuh dari awal dari kecil wis seneng banget sampai bis. Pokoknya yang sing orang pikiranku tuh ya apa ya, aku pokoknya bakalan jadi supir bis. Udah kepikiran sama kepikiran gitu. Terus ini mau nek bahas masalah iki akhirnya dowo. Akhirnya aku menceritakan perjalanan hidupku ya mulai dari kecil ya. Mas, sama itu lahir di mana? Sidoarjo. Asli Sidoarjo kota. Terus saya sekolah terus SMP Mas ya. SMP itu saya disuruh sekolah itu bolos Mas. Jadi bandel ya, bukan bandel ya. Karena di pikiran saya itu percuma aku sekolah. Soalnya sih ada di pikiranku itu cuma kepingin nyopir. Ya. Jadi kita di sempat SMP saya itu sekolah bolos ke terminal Mas. Saya itu disuruh sekolah malah nggak mau sekolah, bolos sampai orang tua saya kasihan ya. Makanya sampai sekarang saya sering minta maaf ke orang tua saya, terutama ke mama itu.
minta maaf, soalnya dulu tuh nggak mau disuruh sekolah, orang tua sanggup, orang tua mampu, tapi saya disuruh sekolah tambah nggak mau gitu loh. Soalnya memang dari awal pikiran aku pengen mandiri, Ya. kepingin mandiri, kepingin apa ya, kepingin ya kita di dunia perbisan lah ini. Sampai akhirnya saya disuruh sekolah nggak mau, bolos, dicari ke terminal, suruh pulang, nyampe rumah kabur lagi ke terminal Larangan mas. Jadi bisa ditanyakan kalau di terminal Larangan Vendra gitu, Terus terkenal itu ya? kenal semua. Nah terus akhirnya kenal saya ikut net mas, ikut net sampai akhirnya intinya semuanya nggak mau sekolah ya. Akhirnya nggak mau sekolah, saya ngernet. Tetap orang tua kan namanya orang Umur tua mas, berapa mulai ngernet mas? SMP kelas 3 mas. SMP kelas 3 saya harus berhenti sekolah. Terus sempat berhenti malah. Saya nggak sekolah mas. Punya lulus enggak? Enggak lulus. Nggak lulus. SD nggak lulus? SD lulus, SMP. SD lulus, SMP. kelas 3 saya harus S. Jadi kira saya gini, percuma orang tua saya membiayai saya sekolah, tapi saya sendiri nggak mampu, Nggak niat. Kan daripada buang-buang uang. Akhirnya saya kabur ke Bungur AC mas. Jadi ke Bungur AC, kalau teman-teman bis kota P3, P5 sama F, insya Allah tahu semua kayak Vendra dulu. Sampai nama saya itu diganti Arbam mas. Arbam artinya? Arek Bambung. Iya beneran. Jadi Vendra itu cuma hanya beberapa orang aja yang kenal. Yang Arbam. Arbam. Terus habis itu singkat cerita saya di Bungur karena memang di Sidoarjo di terminal Larangan kan sering disamperin sama orang tua kan. Disamperin sama orang tua suruh pulang, sampai rumah saya kabur lagi. Terus singkat cerita akhirnya lari ke Bungur. Bungur sama ngeret lagi, ikut ngeret bis kota F itu waktu itu ngeret F sampai akhirnya ketemu kalau sekarang namanya Suhu ya, Suhu bisa dibilang Suhu saya itu nyupir Pak siapa itu? Mas Mandra. Mas Mandra masih Namanya. masih. Itu dia sama kisah hidupnya sama kayak saya di bis kota. Soalnya itu dia nyupir truk mas gitu loh. Soalnya saya dibilangin sama teman-teman, nek kepingin cepet isok nyopir, enang bis angel, susah. Mas Mandra masih ada. Masih ada. Mas Mandra. Masih Ini sampean Mas Mandra. Penerus generasi sampean Iya, ini. Itu sampai sekarang saya nggak akan melupakan namanya Mas Mandra itu. Saya soalnya ingat beberapa kata orang tua yang di terminal ya, yang di bis ya, supir-supir itu. Nek kepingin cepet nyopir, ojo nang bis, nang truk. Soalnya kesempatan isok nggawa setir itu lebih bebas, lebih banyak di truk. Kalau di bis kan ada penumpang, otomatis kan supir ngasih kesempatan untuk megang setir kan apa mas ya, sungkan sama penumpang, nggak berani gitu. Jadi momennya itu kalau pas lagi kosongan aja, itu pun jarang banget. Paling kan di terminal maju atret, kontrol ban, isi BBM itu baru bisa. Tapi kalau bener-bener jarak jauh di bis itu susah. Ini nyata dan saya pernah ngalamin ini. Saya kan pernah ini. Jadi Pernah? langsung nyetir, masuk truk langsung bisa. Ngalamin ya, tahun 2011-12. Terus ini dipercaya nyetir truknya? Ya itu tadi akhirnya kata Mas Mandra. Umur usia berapa? Nyetir. Saya usia berapa tuh ya, masih SMA kelas 1 kalau sekolah misalnya. Oh, Iya. itu. Terus akhirnya di terminal cerita kata Mas Mandra bawa truk box termoking. Terus saya ngobrol-ngobrol, Mas aku kepingin melok Mas, ayo lah jadi melok. Ikutlah saya, ikut Mas Mandra ke Jakarta. Kirim Termoking aja, dia box pendingin. Itu dari ingat banget saya. Ngernet, masih ngernet Ya, itu. dari Surabaya itu kosongan ke Solo 3. Salatiga kosongan dari Salatiga ngambil daging ayam frozen itu kan, dikirim ke Jakarta. Ingat banget, saya belum pernah bawa truk, sama Mas Mandra itu disuruh bawa mulai bypass Krian sampai Ngawi. Itu pengalaman yang sangat berharga. Seneng banget. Jadi pertama kali nyetir itu ya, bawa truk itu mulai dari bypass Krian sampai mana, Ngawi. Wih, Ngawi terminal lama dulu loh mas, jalan buah truk itu sampai situ makan, terus digantiin sama beliau sama Mas Mandra, digantiin terus ya apa seneng mas, soalnya yang tak cari ya ini
kepingin ini yang kita cari selama ini ternyata Akhirnya, alhamdulillah ya. nemu jalan kenal sampean akhirnya itu terus sampailah ke Jakarta mas. Waktu itu belum pernah namanya tahu namanya Jakarta baru pertama kali Sampai itu. berarti nyawangi debur ini mas. Wah temenan masih sekali tapi saya fokusnya itu bukan di Jakarta ya tapi mas pengalaman yang sangat berharga itu loh dari angkut urutan Pertama kali nyopir ya. pertama kali kita cerita nyampe garasi sampai ke Jakarta saya dikenalkan sama kan Mas Mandra kan udah ada keretnya otomatis kan Mas Mandra kan juga nggak mungkin ngajak saya cuma ngajak ke Jakarta kok nyampe Jakarta saya digandeng sama temannya beliau yang waktu itu kebetulan nggak ada keretnya jadi saya diikutkan namanya Pak Mandoyo namanya orang Sepanjang Truk juga. Truk juga satu PT Satu PT. jadi saya sama Mas Mandra cuma diajak dari Surabaya ke Jakarta nyampe Jakarta dikasihkan ke temannya Pak Mandoyo itu. Balik ke sini lagi itu. Pak Mandoyo, saya digandengkan sama Pak Mandoyo, alhamdulillah orangnya itu supel dan berapa puluhan keret yang udah dijadikan dia supir. Pak Mandoyo itu supir senior, dulu terkenalnya tuh di gandengan Yoyo yang garasinya di sepanjang taman. Taman kan ada truk Yoyo tuh, Pak Mandoyo tuh supir di situ. Cuma waktu itu dia jalan termoking, kebetulan saya keretnya. Jadi kesempatan saya megang situ tuh lebih banyak sama Pak Mandoyo. Misalkan dari Jakarta ke Medan 4 hari ya. 4 hari perjalanan. Itu 3 hari itu saya yang bawa, 1 hari Pak Mandoyo yang bawa. Itu malah saya tuh di pikiran saya tuh gini, aku gak bayar gak apa-apa. Sebentar. 20 Medan. Terus orang tua itu gimana mas? Sempet wis gak waktu itu kan ya masih belum punya HP, belum punya apa Mas ya. Ya mungkin ya orang tua itu mungkin tapi aku gini Mas. Aku memang niat kan cari pengalaman Mas ya. Jadi aku gak popo sekali tapi suatu saat aku pasti harus pulang. Dan ini saya Mas, saya punya pikiran gini. Aku merantau gak popo karena memang aku cari pengalaman. Tapi aku pulang-pulang tetap nanti kembali ke daerah asal gitu loh. Saya tidak pikiran gitu dan ojo sampai aku duwe bojo orang luar. Tuh, tadi saya dulu pikiran gitu. Saya kan terus terang Mas ya. Jalan termoking itu Mas sampai Sumatera, terus Kalimantan, ke timur itu Sapi. Kalau Kalimantan itu Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin itu udah rute saya. Ke Sumatera itu saya sampai Medan, Aceh, terus biasanya pulangnya itu ke Brastagi Mas, muat muat kol itu loh, gubis, Sayur-sayuran ya. Kalau gitu jeruk, kalau gitu di mana Tanjung Balai muat ikan, bawa ke Jakarta. Ikan laut. Ya, jadi kan saya kan kebetulan truknya kan termoking tuh, dingin tuh. Iya. Itu terus akhirnya saya itu habis ikut Pak Mandoyo tadi kepingin pindah yang lebih apa Mas ya, lebih besar lah PT-nya itu tadi. Ikut yang namanya sopir Mas Heri Malang. Sampai sekarang beliau juga masih aktif sama saya, masih sering kontak. Itu salah satu orang yang berjasa juga di saya Mas Heri Pemalang itu. Pemalang. Ya, Mas Heri rumahnya Pemalang. PT-nya apa? PT-nya waktu itu Kiat Ananda. Itu lebih besar. Besar. Saya ikut Mas Heri, jalan sama Mas Heri waktu itu. Kebetulan Mas Heri di sana itu juga orang lama lah ya. Jadi pegangannya itu juga lumayan yang dikatakan bagus lah Mas. Waktu itu super grid. Buat termoking build up, super grid. Nah, habis itu saya jalan sama Mas Heri berapa bulan ya? Insya Allah kalau nggak salah itu 8 bulanan lah. Terus ada mobil nganggur Mas, satu Mas. Mobil nganggur satu. Truk gitu. Truk. Nah, saya tuh belum siap Mas karena saya masih kepingin ikut Mas Heri sebenarnya masih mateng Mas ya. Ternyata Mas Heri tanpa sepengetahuan saya itu ngobrol sama bos saya. Mas Heri ada mobil butuh supir satu. Tak lihat kok keret sampean itu kok kayaknya udah mateng. Gimana gitu. Tanpa sepengetahuan saya. Tiba-tiba Mas Heri ngiyakan gitu karena memang Mas Heri ngasih sih ya. Karena memang Mas Heri itu tahu cara nyetir saya apa gimana ya Mas ya. Akhirnya saya ingat banget waktu itu di garasinya di daerah ini Mas, di daerah mana Sunda Kelapa, dekatnya Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, dekatnya Muara Baru situ. Saya sama teman-teman itu ngumpul di belakang di garasi. Mas Heri itu tiba-tiba keluar dari kantor,
Ini tadi mas, di Jakarta nama saya Arbam. Arbam. Vendra itu Arbam, iya. ya. Jadi kebawa nama gue. Jadi Vendra itu yang tahu cuma orang-orang tertentu. Yang tahunya itu Arbam. Nah, kita cerita, Mas Heri keluar dari kantor, Bam, celuk Joyos. Joyos itu salah satu pengurus di kantor itu. Oh mas, celuk Joyos. Kan mas susah lah itu. Diantar sama Mas Heri ke kantor. Lanjut, monggo. Suruh tidur saya. Habis gitu disuruh sama Mas Heri ke kantor, diantar ke kantor, set. Terus, ya bos, Bam, bawa mobil putih ya waktu itu 9557 TQ, masih ingat aku tak nomornya. Kirim ke B9557 TQ. Bawa itu ya kamu ya, muat KFC, muat KFC dari mana? Cibitung. Jadi terus dibawa ke Magomulyo Surabaya. Wah, Enggak bos, tak bilang gitu. Loh kenapa? Belum siap saya bos, tak warna. Loh kata Mas Dita udah siap kayak gitu. Belum bos, saya belum berani. Yakin belum berani, ini kesempatan loh ya katanya gitu. Iya bos, belum berani saya, tak bilang gitu. Oh ya udah. Nah, bos memang kan nggak memaksa kan, takutnya kan ada apa-apa. Oh ya udah kalau belum siap. Ya bos maaf bos ya, saya tetap ikut Mas Heri aja saya gitu. Oh iya nggak apa-apa Bram. Keluar saya mas, keluar dari garasi, dari kantor saya balik ke tempatnya teman-teman tadi nongkrong di warung belakang itu. Saya ingat banget udah almarhum Mas Abu, orang Mojosari. Lah Bang, di kon gowo mas motor putih, kebetulan mobilnya warna putih mas. Itu kalau nggak salah Bekasi Ridi kalau nggak salah nama super sebelumnya itu. Dia naik gitu kan, naik mobil baru, lah mobil yang bekasnya tadi kosong. Lah Bang, di kon gowo motornya Bekasi Ridi, muat KFC nang Surabaya. Terus tak gelem aku mas, goblok kan dari. Goblok. Goblok kan itu. Lah mas, kesempatan goblok dari. Kesempatan kalau itu kesempatanmu nggak nyopir dari. Kayaknya banget Mas Abu tuh udah almarhum ini. Mas Abu tuh almarhum, saya diseret. Ayo iso goblok kan itu dari. Akhirnya sama naik. Akhirnya saya diseret masuk ke kantor. Saya ingat banget sama Mas Abu, bos ngomong ke Joyos tadi ke kantor. Udah kasih Arbam kuncinya. Surat jalannya suruh kasih apa? Kasih Arbam. Surat perintah jalannya. Sanggungnya uang jalannya. Loh, Mas Abu katanya belum siap. Udah saya tanggung jawab katanya. Terus. Tapi dalam hati jenengan ya berani memang, sudah berani. Sudah berani, cuma saya kan kepingin mematang apa ya kadung mental dulu, kadung mental. nyaman sama Mas Heri tadi. Satu, kedua kepingin bener-bener matang lagi dulu mas. Ternyata akhirnya ya mungkin ada kesempatan itu mungkin udah jalannya mas ya. Akhirnya ya wes dikasih uang jalan, dikasih surat perintah jalan, ambil muatan jam 3 sore ke Cibitung, bosku Cibitung, muat KFC, bongkar. Magomulyo. Wes akhirnya aku ngene, Mas, aku izin kalau keret deh. Keret urusan buri sing penting kan iki kesempatanmu gawon sih. Alhamdulillah Mas akhirnya wes. Oleh kernet sama. Waktu itu belum ada sendirian saya. Dari Jakarta, Pengalaman Surabaya, pertama ya. sendirian. Si rasane. Kalau rasanya ya nggak ada sih itu mas ya, cuma lebih apa ya, lebih tanggung jawab itu aja. Kalau masalah bawa, masalah bongkar muat kita sudah punya. Ya, untuk itu tadi tanggung jawab tadi mas. Nah, ini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Betul. Akhirnya ya tadi kita bawa sampai Surabaya, baru saya cari kernet. Terus saya kira lanjut dari Surabaya bongkar, pulang cari kernet, dapat anak Rian, langsung disuruh waktu itu kosongan ke Banyuwangi, Pelabuhan Banyuwangi. Oke. Dari situ kosongan, habis dari Banyuwangi muat ikan dari kapal datang, kita muat ikan, kirim ke Muara Baru. Ya saya kira jalan. Terus ganti ya mungkin bos percaya dengan saya mas ya, ada kesempatan naik mobil yang agak baruan lagi. Tingkatannya lebih tinggi. Naik lagi. Ini ngomong mas ya, jujur ya. Waktu itu SIM saya masih A. SIM saya. Itu ya. Tapi saya akhirnya ya tadi mas ya, pengen nyoba caranya. Akhirnya dulu tuh ada SIM nembak lah. Tapi nggak di daerah Jawa Timur, di daerah luar pulau. Kita bikin SIM nembak tadi, tapi saya tetap tak naikkan gitu. Ketika udah mencukupi untuk B1 umum,
SIM saya yang tembak itu tak buang udah. Di alhamdulillah sampai sekarang SIM-nya udah legal lah, maksudnya udah asli bener-bener SIM yang dikeluarkan dari Sidoarjo. Tuh, terus habis itu jalan. Berapa lama? Berapa tahun itu? Berapa tahun itu? Di situ. Lumayan lama Mas, sampai perusahaan itu pecah Mas. Jadi pecah, adik kakak saya ikut. Ya tadi Mas, saya kan nggak mau apa ya, aku sih nggawa nang kene iki Mas, supirku biyen gitu. Nah, supirku biyen iki memang pada waktu perusahaan pecah jadi dua. Tetap saya nggak mau karepku dhewe gitu loh. Aku nanya yang orang tua yang Senior. Mas, aku mau ditunggu bosnya gini. Ya wis melok iki. Ya wis Mas. Akhirnya ya tetap saya ngikutin yang bawa saya tadi Mas. Bawa itu akhirnya ikut itu, terus singkat cerita 2010 kalau nggak salah 2010 saya tuh mengalami musibah di Medan di daerah Simpang Kawat. Kebetulan waktu itu saya muat ikan asin apa ya, pokoknya bongkar Medan. Nah yang bawa waktu itu keret saya anak Krian. Waktu itu saya sakit Mas. Saya di Jambi itu sempat masuk rumah sakit klinik. Jadi di Jambi itu Nggak fit berarti ya hitungannya? iya sakit, mulai dari nyebrang habis dari Bakauni itu saya berhenti di rumah sakit Immanuel Lampung. Itu berhenti periksa di sana. Covid. Enggak. Si corona Covid itu ya. Corona Covid. Apa sih aneh? Apa kayak darah HP tahu sih ya. HP. Ya. HP itu di bawah normal lah kalau waktu itu. Wis akhirnya diinfus kasih obat, wis tetap jalan Mas, sampai gitu jalan. Nyampe Jambi, Lampung, Jambi kan lumayan dosa, yang lebih hampir 2 hari. Itu drop lagi saya. Di Jambi drop lagi, masuk rumah sakit lagi. Dinyatakan lambung waktu itu. Lambung. Terus habis itu tetap jalan saya Mas, tetap jalan, minta obat jalan. Karena saya masih punya tanggung jawab kan ya bawa muatan itu kan. Terus jalan itu waktu itu karena saya namanya Poleng, ingat saya. Leng ngantuk, enggak Mas. Gowoan ya, gowoan kok nek awakmu ngantuk, golek rumah makan sing rame, istirahat. Karena di Sumatera kan rawan kan Mas, Sumatera kan. Rawan. Jangan tuh kan rawan kalau jalan itu wis Pernah ngalami kejadian apa Mas? Premanisme itu? ya paling ya minta uang rokok waktu itu. Awal-awal lintas timur ya. Pasti boleh. Lintas timur itu saya sempat Ngeri katanya, iya. itu ya tadi kita kan alhamdulillah waktu itu kan teknologi kan apa ya bisa dibilang apa kompak Mas. Jadi kita kalau walaupun beda PT kalau jalan malam di Sumatera pasti konvoy. Oke. Ada rumah makan tertentu yang langganan kita gitu loh, yang khusus langganan teknologi. Jadi kita kayak malam di Tempino, Jambi di situ. Nanti pagi subuh habis sarapan berangkat lagi, nanti lepas pekan baru. Pokoknya enak lah dulu tuh. Terus cerita waktu itu kejadian saya benar-benar musibah itu udah sakit terus saya ngantuk enggak Mas. Ya wis gowon ya tak orang. Aku tak istirahat. Itu nyampe Simpang Kawat waktu itu. Nyampe Simpang Kawat tiba-tiba itu saya tidur tuh mobil tuh terbalik boleh. Ngantuk karena itu? Bukan ngantuk, jadi tikungan ada truk tangki loh, truk tangki muat minyak sawit. Itu bisa tahu gimana ceritanya, intinya serempetan gitu. Serempetan lah karena saya tadi kaget buang kiri. Mati istri buang kiri masuk kali, masuk got selokan itu. Jadi guling gini. Saya itu kepala kan tidur saya kan di sebelah kanan loh, di belakangnya jok. Di truk kan ada kamarnya itu. Iya. Itu saya berdiri gitu, berdiri jungkil gitu. Terus keluar dari mana? Dari pintu kanan itu naik ban muter ini jatuh ya. Jadi memang benar-benar tak rasa itu ya iki berarti aku dikon balik ya sininya gitu. Maksudnya balik pulang. Iya, jadi cukup sakmene pengalamanku melalang buana. Terus ada trauma situ. Itu cuma pikiran awal cuma belum benar-benar mateng pengen pulang enggak Mas. Ini peringatanku Bang Yus. Nolong saya itu gini, di Sumatera kan tahu sendiri kan ya, di sana kan kejam lah. Bisa dibilang kejam, kita laka itu nggak malah ditolong, malah dijarah barang. Iya. Saya posisi sakit, barang itu mau dijarah Mas. Sama warga itu mau dijarah, saya mempertahankan barang saya sampai pokoknya tak tidurin dulu. Di pintu box itu tak tidurin biar nggak dibuka. Terus akhirnya polisi datang. Habis itu urusan terus beres alhamdulillah, ya tetap kena uang kan Mas ya, tetap harus
muatan di box, akhirnya pulang mas, pulang. Kan saya masih sakit lagi tuh waktu itu mas, masih sakit. Masih kondisi drop mas Masih itu. drop. Habis urusan selesai, pulang mas, kosongan. Nyampe Rantau Perapat. Setelah Rantau Perapat, Leng, kalau saya lagi ngantuk Leng, enggak mas. Tolong dikawon dia. Tapi kena-kena ya. Kondisinya kan soalnya kaca depan tuh pakai plastik mas, jadi pakai lampu. Kerusakan yang tadi loh. Iya, yang awal kita kan tadi kan pulang itu kan kosongan, box itu udah penyok semua pecah. Penyok. Habis itu kaca depan itu nggak ada, tak kasih plastik, kasih ring bambu. Iya. Pulang pelan-pelan. Habis makan malam itu di rumah makan, Teng, tolong gawon ya, tak ambil obat terus itu. Gue nek ngantuk, boleh rumah makan. Iya mas, ya. Habis tidur. Nyampe Rantau Perapat mau subuh kalau nggak salah. Guling lagi mas, kecelakaan lagi. Masya Allah. Malah pulang gitu. Habis gitu, gara-gara di crash bis tuh loh. Jadi di crash bis, saya kaget. Buang lagi. Buang kiri ternyata beremnya itu aspal antara aspal sama tanah itu dalam. Wis tak urusi, kita kebetulan di situ ada bego karena memang perbaikan jalan. Iya. Akhirnya terus dinaikin bego, kita kasih uang bego tadi, terus aku sempat urusan polisi juga, dan di situ udah pikiran tuh gak karu-karuan wis. Oh berarti aku wis intine gak oleh ado-ado ngono kan ya, wis cukup lah. Diperingatkan. Ya, nyampe garasi itu lah mas. Bos saya tuh ya masih nggak percaya kalau yang bawa saya. Soalnya kan itu kan memang job di saya toh, tanggung jawab saya. Walaupun keret saya yang guling itu yang ketulaka kan keret saya, tapi kan tetap saya yang mengakui. Tanggung jawab Ya, tanggung jawab. Iya. Siapa yang saya pada waktu kecelakaan ditanyain, siapa yang bawa bam? Saya bu. Tidak percaya. Nggak percaya. Nggak mungkin. Iya bu, saya. Tapi kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keretnya nggak apa. Ya udah, diurusin ya katanya gitu. Udah cerita pulang itu. Sampai garasi, mobil disuruh bawa ke bengkel di Dadap, daerah Dadap dekat bandara Soekarno-Hatta. Di Dadap, habis itu tak Dadap, saya pamitan pulang. Ke situ. Balik. Sidoarjo pamitan cuti saya. Berapa tahun sih mas gitu tuh? Apa ya? Mulai apa tuh? Sampai dari awal ikut Pak Man. Heeh. Pak Mando ya. Sampai nggak pulang tuh. 2007 sampai 2011. 4 tahun. 4 tahun nggak pulang itu kan? Iya. 4 tahun. Lebaran juga nggak pulang? Lebaran pulang mas. Oh, lebaran. Saya lebaran nggak pulang 2 kali di Jakarta. Itu nelongso nangis, makanya nggak kepingin lagi lah kayak gitu. Itu buat pengalaman saya dulu lah pokoknya. Nah, terus habis itu saya sampai garasi, ya nggak diklaim alhamdulillah mas. Sama bos saya itu nggak diklaim. Cuma bos saya nggak percaya kalau saya yang bawa. Ya, intinya saya nggak percaya dia, tapi tetap kan namanya saya job di saya kan, tanggung jawab saya, jadi tetap saya yang terus. Begitu saya sebenarnya nggak boleh pulang saya mas. Udah kamu di sini aja bam, nyarep katanya gitu. Nah bu saya tak pulang dulu, tak istirahat dulu. Kalau ibu nggak percaya ini loh SIM saya. Jadi SIM saya minta tinggal di kantor mas. Jaminan. Enggak apa-apa bu. Saya tanggung jawab, saya pasti balik katanya. Nah begitu saya pulang, saya ngomong ke mama saya, mah aku nggak balik lagi mungkin lalu. Lah saya itu mas dimasuk akhirnya sekolah kejar paket loh mas. Ya, oke. Itu ya, itu sekolah itu mau dimasukkan ke salah satu kantor di Sidoarjo. Udah proses mas waktu itu mas, udah proses. Mungkin kalau saya dulu itu mungkin udah diangkat mungkin ya. Soalnya ada barengan saya waktu itu sekarang udah diangkat. Kantoran tapi. Ya, itu udah proses. Tidak sesuai passion tapi itu. Iya. Passionnya lapang. Nah, kebetulan saya habis dari Jakarta tadi kan ya, kan jenuh loh mas habis ngurus sekolah paket itu kan ya, dari jasa tadi kan, begitu jenuh nang ngomong kelapa, akhirnya main ke terminal mas. Ke terminal Main Larangan. lagi. Ya. Arbab Main lagi yang dulu lagi ke kembali. Larangan. Terus ketemu dengan Pak Samud. Pak Samud itu pengurusnya PO Ekstra Mandiri. Loh, apa enggak? Boleh Pak, sekarang Jakarta kan, boten Pak. Guys, kawan ini motor itu 38, Pak itu 38 motor ya. Motor apa bis itu kan? Bis 38 itu nomor lambungnya loh mas. Oh iya. 38 itu jadi. Kau apa Pak? Kau apa kawan nih saya? Bawa lah si Sidoarjo CMP P3 itu. Oh, Tamrian. Tapi yang swasta itu. Swasta, ya. Sidoarjo CMP bawa itu mas. Kok enak, sedino lu oleh bayar 500. Kalau perbandingannya sama jenengan nyopir truk sebelumnya,
gaji nih? Sampai Kalau saya kan nggak mikir masalah itu loh mas. Yang penting kan di truk iya, itu kan iya. mikir apa? Pengalaman. Pengalaman. Sik seneng gitu kan ya. Tapi alhamdulillah mas saya saat nakal-nakal aku sih sok eling lah, mana tuh sih sok nyisino lah gitu. Sik nyisino lah. Tadi pulang Nakalnya kok apa, sampai. Mas? Ya saat nakal-nakal nggak nurut orang tua, nggak tahu mulai kan. Tapi kan nggak sing nakal los-losan sing bener-bener nggak punya apa-apa gitu kan mas. Jadi aku tetap mikir itu aku bakalan Si iling orang tua. Intinya gitu loh, pokoknya apa ya, Emang zaman dulu kan belum ada ini HP Android. belum ada. HP itu 5.800 Nokia loh. Jadi saya tuh ngikuti HP dulu mas, 5.800 yang anu tuh. Terus HP gitu BB saya ngikuti. Jadi kan zaman sakmono super truk, HP ini kayak ngono kan ya sampai loh mas. Iya. Itu aku punya mobil mas. Jadi bisa rupa mobil juga. Jadi aku pulang dari truk-truk itu punya tabungan ya rupa mobil. Oke. Zaman itu. Singkat dari apa itu? Dari bis antar kota, selanjutnya masuk ke pariwisata itu seperti apa? Pariwisata Kisahnya. itu ya dari bis kota tadi, berawal dari bis kota. Sebenarnya di kota itu Enak. enak mas, cuma jenuh. Oh iya. Setiap Rutenya itu baik. Sidoarjo, JMP, sorry. Dan penumpangnya kan mayoritas kan langganan tuh mas, orang berangkat kerja kan. Iya. Kalau pagi itu orang berangkat kerja, siang itu orang pulaan. Oh iya. PP ketiga 3 PP tuh. PP ketiga orang pulang kerja. Jadi itu terkenal. Biasanya dulu tak namain butterfly. Sampai sekarang bisa masih ada tuh. Terus Si anak. Butterfly masih ada kalau kalian ketemu. Larangan, larangan. Iya. Night Butterfly. Itu bekas dagangan saya dulu. Tak kasih musik kan di kota kan terkenal kan. Oh mas ya cuma ngono-ngono antok kan, tapi tak ya carane biar penumpang tak jenuh, tak apa tak Ya, kerasan. Iya. Wes. Kalau setelah cerita akhirnya saya ketemu bos ya yang udah tak anggap kayak orang tua saya sendiri sampai sekarang, yaitu namanya Pak Heri. Pak Heri itu ownernya PO Garintran yang sampai sekarang saya ikutin. Oke. Itu ya mungkin semua tuh udah ada yang ngatur mas ya. Udah ada yang ngatur. Saya dulu mulai dari nol, dari Bambung itu kan, dari Bura terminal sampai ke Ngetrek, Jakarta. iya. Jakarta saya sampai sempat kos kan di Jakarta itu mas. Kos di Jakarta dekat garasi, habis itu balik lagi ke Sidoarjo, jalan bis kota sampai akhirnya saya ketemu bos saya yang udah tak anggap kayak orang tua saya sendiri sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Berarti Garin perjalanan wisatanya jenengan langsung di Garin Trans. di Garin mulai 2012 sampai Sudah sekarang. 2013. 11 tahun. 2012 sampai sekarang. 11 tahun mas. Mulai berapa unit Garin? Awal saya minta belikan bis 1 unit itu beli di Tulungagung, X-nya luas. Itu loh mas, alhamdulillah mungkin udah jalannya ya. Yang tadinya belum saling mengenal, saya sowan ke rumahnya minta belikan bis loh, langsung diturutin mas. Nggak ada kata enggak langsung. Pak ini ada bis dijual ini, ya kamu ke sana kamu lihat. Waktu itu saya ingat banget dapat bis dari luas itu harga 470. Zaman itu bisa mas. Mercy mas, Intercooler. Oh, sing biru ya, Biru biru putih, putih ya, biru putih. Itu bis riwayatnya Garin Trans itu tahun 96 mas ya. Tapi bodinya upgrade mas ya, bodinya bagus baru. Jadi untuk zaman itu 2012 itu nggak pernah libur, di sana itu masih apa ya, saingannya kan ya Sedikit. masih Iya, terus. sedikit. Pemainnya masih. Nah, terus, jadi saya masih dari Sidoarjo naik bis ke Bungurasi, dari Bungurasi naik Harapan Jaya, turun garasinya luas, ngundang Tulungagung. Sampai sana ketemu sama Mas Aris ownernya, omong-omongan, mas saya dari Sidoarjo mas, ini rencana saya mau belikan orang bis, dari disuruh lihat barangkali cocok mas. Kok alhamdulillahnya mas pada waktu itu loh, udah ada pembeli mas, tapi Mas Aris itu lebih percaya dengan saya. Padahal saya yang Padahal nggak kenal itu sama Mas Aris. nggak kenal, sendirian mas, tanpa bawa DP, tanpa uang tanda jadi. Umumnya kan kalau beli bis kan Ya. tanda jadi dulu, udah itu enggak mas. Padahal ada orang yang udah siap mau bayar bis itu tadi. Nah terus kok yo itu malu ya Allah, aku mungkin udah rezeki mas ya jalannya. Mas sendirian. Sendirian mas. Suangar. Abayari nggak pernah ikut Abayari. Cukup bis Jadi Itu kacang. waktu itu habis saya BB ya, BB unik gitu, unik mas. Ya. Tak foto, ada tak coba mas dari garasinya, mas tak coba.
bis ke pertigaan tolong aku tuh apa sih sampai pom itu putar balik kan, oh enak bisa enak. Masa begitu udah, saya ngomong ke Mas Haris sama ada percaya teng pulau ya alhamdulillah kalau bersyukur ya botol ya mau mboten napa-napa. Intinya Mas, bis niki kalau pendet, tapi ngapunten kalau mboten tak jadi. Insya Allah mungkin Senin itu Jumat Mas, saya ingat. Oke. Insya Allah Senin pulau meriki kali juragan kula bayari bis niki. Pelunasan. Iya maksudnya sampai akhirnya kalau percaya. Jadi pembelian tadi yang sama saya tadi ditolak. Tolak. Dia menunggu saya, akhirnya saya diantar sama Mas Haris Mas. Waktu itu sore diantar sama Mas Haris ke terminal Tulungagung. Saya pulang Sabtu ke Abari, ke rumahnya Abari, Pondok Jati. Pak ini Pak bisnya Pak. Kamu gimana udah? Pak, kamu cocok nggak? Cocok Pak. Bagus, udah. Dibawain giro waktu itu ya. Giro. Iya, giro. Dibawain giro Mas. Modelnya giro. Tak bayangan saya tuh, pikiran saya tuh Abari bakalan ikut untuk ambil bis tadi. Ternyata enggak. Saya disuruh berangkat sendiri Mas. Budal di mana? Udah di mana Mas? Kapan saya lagi? Nyampe sana, gironya tak kasihkan Mas Haris hari Senin, terus bisa bawa pulang. Itu saya seneng yang luar biasa ya Allah, ini mungkin dari rezeki saya ya. Dipercaya orang disuruh beli bis tanpa orangnya ikut loh Mas ya. Wis tak bawain giro, pulang tak bawa pulang Mas. Lah kan belum ada garasi Mas. Belum ada. Hari waktu itu tak pakai di terminal Sidoarjo, terminal Larangan. Saya kebetulan sama kepala disubnya terminal, kepala terminalnya kenal. Akhirnya saya ngomong itu parkir, iya semua gua parkir nang ngarep. Jadi tak pakai di terminal, waktu saya juga masih bujang. Jadi bis itu setiap hari tak tidurin Mas. Saking senengnya saya. Jadi bis itu mungkin Mas Rowi tahu ya bisnya ya apa Tahu. Garin itu awal mulanya Garin ada itu ya bis itu. Berarti mulainya ada bis Garin 2013 itu berarti ya? 2012. 2012 habis itu punya bis itu tak tidur terus pokoknya setiap hari. Sampai saya akhirnya kenal sama istri saya ini Mas. Oh ganti tidurnya. Di bis itu. Di bis itu. Bis putih biru itu. Bawa rombongan itu berarti ya? Iya. Oh. Ini penasaran ya, Penasaran. Jadi makanya banyak orang yang nanya, kamu nekan oleh opo selama ini? Banyak. Lucu terutama. Bojo, anak loro, rumah ini. Ini termasuk, ini semua dari Garin. Masya Allah. Masalah luar biasa. Umroh. Sama Pak Bahari. Dibiayai Pak Bahari. Makanya saya tuh kalau sampai Pak Bahari nyuruh, jangan kan nyuruh ya, minta tolong. Belah, ada gini, enggak pernah saya bilang enggak. Pasti repot-repot itu tak usahakan, tak bisa-bisakan karena memang apa ya Mas, saya merasa berterima kasih. Kan enggak semua orang Mas bisa kayak gitu Mas ya, dikasih kepercayaan, Mas. Saya menganggap itu kayak orang tua saya sendiri Mas. Kebetulan ini ya, orang tua saya kan ya broken home kan dulu kan. Jadi saya apa ya, saya anggap Bahari itu kayak orang tua saya sendiri. Dulu boleh sedih aku ini kan ini. Tapi dari seluruh proses itu Mas ya, proses mulai dari awal, mulai nge-track sampai sekarang, mungkin apa itu pada intinya apa yang ingin yang bisa dipetik hikmahnya itu loh? Ya tadi dipetik hikmahnya bukan itu ya, kalau aku gini Mas, kan aku ini berawal dari hobi tuh semua. Makanya kalau sering kali bilang ke teman-teman kan semua, hobi kok cuma sekedar kayak hobi toh. Jadikan hobimu sebagai ladang rezeki. Ladang rezeki. Itu saya sering banget ngomong kayak gitu, bahkan setiap kali saya bikin status atau apa itu. Jadikan hobimu itu sebagai ladang rezekimu. Jangan cuma sekedar hobi. Terus bukai seneng-senengan tok percuma. Iso itu tadi. Jadikan hobimu sebagai ladang rezekimu. Jadi tadi semuanya banyak banget hikmah yang kamu ya banget dari hikmahnya dari pengalaman saya yang dulunya ya mungkin iki hasilnya sing aku ben iku mbampu nang terminal, mbampu nang Jakarta ya iki mungkin hasilku sekarang tak nikmati. Nah terus saya juga kan dulu kan gini, aku nang Jakarta, nang Sumatera, nang Kalimantan nanti, tapi aku tetap ojo sampai oleh bojo wong ado toko Sidoarjo. Ya iso wong Sidoarjo dhewe. Akhirnya terkabulkan di kemana? Alhamdulillah terkabulkan Mas. Ya iki bojoku ini anak dua. Awalnya tuh ya penasaran kan Mas ya? Penasaran ya. Januari tahun 2013 harus tahu. 14. Oh,
setahun setengah itu kan nih. 2014 di order ke Blitar wisata jemputannya depan parkir depannya EDN Pangkemiri Tangerangin gitu. Parkir set kok mari ngono ya tadi kok tiba-tiba yang duduk di samping saya di kursi TL itu kok istri saya ini gitu. Oh pas ya. Itu kan Ini sandingannya urip iki berarti. Kita pada pandangan pertama berarti. iya itu terus habis itu waktu itu rutenya Gus Dur, Blitar, Turen. Ya rute biasa lah Mas ya rute kalau siang ke Blitar kan gitu kan waktu itu kan tapi sekarang kan gitu Gus Dur, Blitar, Turen. Terus berangkat waktu itu bawa rombongan kampungnya itu saya itu tadi kayak apa ya ibu pengajian lah kayak pelatihan gitu itu terus dari itu ya biasa ngobrol-ngobrol kenalan cuma saya kan isinan orangnya nggak mau minta nomor telepon ke orangnya langsung ke temannya almarhum Bu Isa namanya kepala sekolahnya istri saya itu kan istri saya kan ngajar toh Isak dong peluk. itu Gus Isa itu nah waktu itu terus saya minta ke almarhum Bu Isa kepala sekolahnya istri saya itu Bu sih lo boleh sebelah itu siapa oh Bu Ria lah apa ya nomor teleponnya Bu tak kenalan nanti kayak ini nomor teleponnya Mas terus ya ini yang paling lucu dan tak ingat-ingat itu di Gus Dur kan ada mesti foto toh ya, foto yang dijual itu loh tempel di kaca mobil di bis tak golei nggak foto narik mangrek jadi penumpangnya masih belum balik itu tak golei fotonya wih ini kambing juga jopok awalnya ngono wes pas jalan tak kasih no ini betul sampean Mbak nah namanya terus ya alhamdulillah Januari kenal Maret pulang itu kenalan kan apa itu pulang kenalan WA waktu itu ada WA sih BB ya pokoknya BBM masih anu terus habis itu dia masih kuliah Mas dia masih kuliah jadi ketemunya itu kalau malam dia pulang kuliah baru ketemu sampai pernah ini cerita yang sangat lucu ya Jan dia pulang kuliah sepeda motornya diparkir di masjid Gading Fajar ketemuan di situ di Gading Fajar sepeda motor diparkir di Gading Fajar dia keluar sama saya boncengan cari makan muter-muter keliling-keliling balik-balik masjidnya dikunci Mas lah terus ya apa golek rumah tak mirip Gading Fajar ini gitu terus akhirnya pokoknya kenangan lupa ya terus habis itu terus 2000 bulan Maret ya bulan Maret tak minta Mas 3 bulan berarti 3 bulan tak minta cepet ya terus habis itu nikahnya itu setelah dia ujian skripsi apa sidang ya nunggu sidang skripsinya selesai baru langsung nikah ambil minta tolong dalam artian kan ono kejadian ini sing seniku bis nganan oleng lah sebaiknya sebagai seorang driver itu seperti apa sih dalam melayani apa itu klien tamu itu loh ya apa sih ya terus sama minta kok ya tekok mau tekok ndi mau mari kan mau mari wis terus ya wis anyar iki sampai anyar iku mang masalah jadi intinya profesi sing sampean tekuni ini angel ya nek makasih nek enak mengalir anjene mungkin gini Mas barangkali ada yang ingin disampaikan terkait apa itu riwayat perjalanan mulai awal sampai akhir itu sebagai seorang driver itu seperti apa harusnya ya tadi kalau kesimpulannya kan saya berawal dari hobi ya, tadi yang tak sampaikan tadi jadikan hobimu sebagai ladang rezekimu dan apa ya kayak teman-teman driver khususnya pariwisata bis pariwisata kita ini kan mengutamakan pelayanan di pariwisata kan Mas ya iya dan jiwa kita ini kan dituntut untuk jiwa-jiwa pelayan sejati jadi nggak cuma sekedar nyupir tok Mas cuma sekedar nyupir tok pakai tawa-tawa kuah besok Mas ya kan? Jadi kita itu dituntut jadi supir bis itu ya pengemudi lah supir lah kan kayak pengemudi bis pariwisata khususnya itu kita harus bisa ngasih informasi kepada penumpang terus kita itu harus siap misalkan penumpang nanya Mas nanti misalkan ini rute kan kita kan nggak selalu dibawa biro kan Mas ya yang penumpang panitia langsung itu kan pasti kan panitia kan juga kan sharingnya tanyanya kan mesti ke driver jangan sampai kita tuh bilang nggak tahu Bu
nggak tahu Pak, jangan sampai. Kita ini harus bisa apa ya, Memberikan informasi. memberikan informasi yang valid. Terus habis itu misalkan dimintain tolong kayak Zero misalkan, Mbak nanti penginapannya di mana, terus kira-kira jam berapa nyampe sana, sama yang lebih tahu, sama ngaturkan ya. Biasanya kan gitu penumpang itu. Kita tuh harus siap. Masalah rumah makan juga, makanya di mana Mas, ya dikoordinir Mas ya, biar lebih efisien gitu. Kita harus siap gitu. Jadi tadi kembali lagi, kita itu pariwisata nggak cuma sekedar nyopir, tapi kita dituntut untuk jiwa kita, jiwa pelayan sejati. Kita mengutamakan pelayanan. Terus yang masalah masih tadi nanya bawa yang oleng-oleng itu tadi, kalau di bis pariwisata nggak pantas lah kayak gitu. Kita tuh gimana caranya penumpang itu biar nyaman, bisa istirahat tenang, Menikmati perjalanan lah menikmati ya. perjalanan. Lah, Nek, kita biar band viral oleng-oleng, habis itu malam-malam ada mania minta telolet kita turuti. Kalau saya pribadi, aduh gak pantas lah jadi wisata. Soalnya apa? Maksud saya penumpang mau wedi, nek isok penumpang mang baleni mana ning kita loh. Jadi setiap kali dia ada kegiatan wisata, nek isok itu kayak kita lagi loh Mas ya. Jadi apa ya? Intinya loyal ke kita lah. Kalau nggak kita nggak mau gitu. Dan alhamdulillah Mas, saya banyak beberapa penumpang yang seperti itu, yang Cocok loyal sama saya. Bahkan Mas ya, kalau di Sidoarjo Mas, kalau penumpang udah loyal Mas, tanggal itu loh yang nentuin itu kita, bukan mereka. Anut jadwal Malah driver sampean Mas, itu saya ada beberapa penumpang yang seperti itu, alhamdulillah, dan bakalan amanah tak jaga itu Mas, soalnya rutin kan tiap tahun. Jadi itu tadi, kita tuh dituntut untuk jiwa-jiwa pelayan sejati. Terus cara bawa kita gak zaman, sebenarnya sih gak iso banter-banteran Mas. Saya sendiri nek kamu tanya di bis kota dulu ya, rekor Mas Sidoarjo JMP 32 menit Mas. Di tol itu masih 2 lajur itu bau jalan terus Mas. Ditilang sehari 2 kali pernah saya Mas. Jadi banter nu sopo nggak iso pasti iso. Cuma tadi kalau kita di wisata kan harus tahu toh porsinya kan kayak gimana. Pelayanan itu nomor 1, penampilan juga. Makanya kadang itu orang yang nanya, "Mbok, sopir penampilan kayak gini?" Gak ngereken saya Mas. Soalnya kan orang kan lihat kita kan ya penampilan, cara pembawaan kita, tuh cara penyampaian kita. Dan itu saya sampai sekarang itu masih kepingin membuang merubah image sopir ya, yang selama ini dipandang orang sebelah mata. betul. Dan selama ini kan sopir kelakuannya ini lah. Tapi ya mungkin yang dulu, tapi kalau sekarang insya Allah enggak lah kayak gitu. Udah banyak kan driver-driver yang Buktinya loh guys, buktinya bukti nyata. terus ada juga ini ada grup kita juga, grup komunitas driver ini bis juga pariwisata. gerakannya sosial. Ada beberapa kali kita kejadian kayak musibah di gempa di Dampit, Kalimantan Selatan itu, sama di Gunung Semeru ya. Itu kemarin kita juga Terbantu ya. Gerakan sosial berarti ya? Sosial, tenaga maupun berupa itu ya tadi. Biar saya kepikir gini loh, itu loh, mau ning memandang sopir itu penggaweane mampir karaoke nyanyi wedoan, tapi itu loh saya loh, dengan adanya grup ini kita bisa Membantu sosial, sesama membantu. ya. Tapi ya masih belum bisa maksimal Mas, Iya. karena kan kita orang banyak kan, ada yang setuju, ada yang enggak, namanya orang banyak lah Mas ya. Tapi intinya saya kepinginnya seperti itu. Berarti bisa diambil kesimpulan ya dari ceritanya Mas Vendra ini, sejak merintis awal karir, walaupun itu masa sekolah itu hitungannya bandel saya ngarani. Ya bandel ya, bolos ya. Arbam. Arek Bandung. Kesimpulannya, Mas, saya kan punya anak ya, 2 ya. Laki-laki sama perempuan, yang baru laki-laki ya perempuan. Ojo sampai di ayah ini cukup ayah. Makanya saya kepingin kita kerjakan nyari buat anak ini Mas ya. Nggih, benar leres. Ya apa caranya anak ini sok berpendidikan, sing apik lah itu kan. Ya caranya wis masih sekolah dikatakan biayanya akeh. Selagi saya masih kuat Mas, los. Nggih. Sampai soalnya saya juga ngomong ke mama saya, maaf yo, aku anak bahar, kan beneran bahar Mas. Tapi gak iso nuruti sing ngomong karena mama. Akhirnya wis muka-muka cukup nangkut tak Mas. Alhamdulillah ada adikku 2 Mas, alhamdulillah ya sarjana semua. Alhamdulillah. Sekarang kerjanya juga enak lah, yang nomor 2 di Bank Jatim, yang nomor 3 guru SMA 3 Sidoarjo. Itu tak lepas dari doa orang tua. Makanya sampai sekarang saya terus Mas,
ngasih ibu, ngasih mama saya tuh bisa dikatakan jarang. Ngasih bapak uang tuh jarang. Minta malah iya ya. Kalau kata kayak pandemi kemarin nggak harus ya. Pandemi kemarin kan kebetulan mama saya kan juga ya masih dinas ya, masih PNS kan masih ya. Jadi saya masih minta ke mama. Tapi saya ojo sampai nyakiti hati mama saya. Itu sampai sekarang alhamdulillah. Wis cukup biar aku nyakiti mamaku sampai mamaku nangis, golek aku nang terminal. Ingat saya Mas, di terminal diparani ale mulai le sekolah le. Pulang nyampe rumah, tak lihat rumah nggak ada orang, kabur lagi. Jadi wis cukup aku nyakiti mamaku cukup. Nih saya ojo sampai aku nyakiti mamaku maneh. Dan tak bukti lagi lho mah. Sing selama iki anakmu sing biyen mbok kongkon sekolah nggak gelem, tapi alhamdulillah saya wis iso mandiri dan alhamdulillah bisa dilihat lah masing-masing walaupun enggak itu kan udah punya anak iso motor rumah tangga lah Mas ya. Dan jangan sampai itu terjadi di anak-anak saya lah, amit-amit jangan sampai lah, cukup saya aja. Intinya enggak buat pengalaman lah, cerita hidup aja. Kalau hidup kalau cerita kan gak enak Mas. Jadi pengalaman hidup, cerita hidup. Tapi garis lurusnya iso ambil kesimpulan tadi ya bahwa sampai dari awal babat sampai bisa dikatakan saat ini wis makmur ya, berarti yang besar. Iya. Makmur. Apa dari dulu memang? Kunci Dari utama dulu, selain dari kerja kecil. keras, yo. Selain kerja keras, niat tekun kerja keras, itu tak pikir sampai punya attitude. Orang percaya, orang kasih kepercayaan, jenengan itu bisa memanfaatkan kepercayaan itu Dengan sebaik-baiknya. benar-benar pegang kepercayaan orang lain. Amanah berarti. Amanah. Soalnya kan aku pikir gini Mas, gak semua loh orang itu bisa dipercaya dengan kayak gitu. Kan? Karena aku ada kesempatan kayak gini tak pergunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Lebih baik aku minta daripada Nah, leres. alhamdulillah Mas, pokoknya intinya saya bersyukur banget bisa ketemu dengan Bapak Heri, owner dari Karingklan yang udah tak anggap seperti orang tua saya sendiri. Terus bersyukur banget saya. Sampai sekarang pun misalkan ada Heri nyuruh saya, enggak tolong antar lagi. Enggak ada kata enggak, selagi saya masih bisa tak enggak berangkat. Soalnya apa ya, membalas rasa berterima kasih saya lah itu kan ya. Saya mulai dari istri, dapatnya dari Karim, anak, 2 umroh tahu kebetulan alhamdulillah 2019 Mas, di pas ulang tahun saya Oktober saya berangkat umroh, kasih hadiah umroh dari Bapak Heri, alhamdulillah sama Ibu itu. Rezeki namanya itu. Itu saya sampai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya saya sih mudah-mudahan bisa amanah sampai pokoknya sampai kapanpun wes. kunci sukses juga usah neko-neko. Selain punya skill ya harus amanah tadi, kasih tanggung jawab ya dimanfaatkan bener, aja ngapusi, aja main belakang, aja selingkuh ya Mas. Terus hobi jangan hanya sekedar hobi, tapi jadikan ladang rezekimu. Jadikan hobimu sebagai ladang Rezekimu. Kalau Oke. mania mungkin udah nggak asing ya, apalagi di mania tahun 2013-14 itu kan saya juga bisa dibilang pelopor variasi bis di Sidoarjo. 2013-14 JP2 mungkin Partibus dulu kan. Partibus ya. Itu kan pernah sempat viral dulu. Makanya kalau sekarang saya bilang ada sopir yang bangga dengan busnya bagus tapi semua dari bos, itu kalau saya pribadi nggak bangga Mas. Bangga itu ketika kita dikasih amanah sama bos, itu loh kalau bis, nah bis ini masih kosong, masih polosan, tapi kita variasi sedemikian rupa sebagus mungkin, tapi dengan hasil kita sendiri, kita menyelesaikan hasilnya. Itu sendiri kebanggaan yang luar biasa menurut saya. Jadi apa ya, kan sekarang banyak Mas PO baru, tapi semua fasilitas kayak variasi semua kan dari owner, dibiayai dari perusahaan. Tapi dia seolah-olah aku loh bangga aku gini. Iki bisku cekelanku. Kalau saya malah nggak bangga. Alhamdulillah di Garin ini sistemnya nggak kayak seperti itu. Jadi ya wis basically ramutan, jadi satu bis satu driver ramutan. Ya caranya. Jadi kita ya kayak kita sendiri kan Mas ya. Ya wis caranya iki ikhlas sawahku. Mosok apa tak jarnungin ya aku olehnya atau iki kan ya. Jadi kita ya caranya sawahku itu tak ramut, tak api, itu baru saya bangga. Kan banyak yang tanya kayak masalah telolet Mas, variasi lampu, custom lampu gini nih,
berapa mas biaya dari mana mas? Dari saya sendiri mas, isin kayak misalnya kita ada isi kan ada setiap kali jalan mau 50.000 itu kan juga rasa terima kasih kita kepada owner juga kan bisa kan mas? Iya. Diibaratkan seperti itu kan ya. Wah aku harus dikei Jalan, ya, sawah. dilihat ya kan gitu. Itu juga. Maksudnya gerojoki terus kan ya, manja banget kan ya. Itu mulai awal 2013 mulai dikali mas variasi. Bahkan dulu kan sempat viral party bus, terus 2015 itu party seksi bus kuning itu setra itu murni ya. Kalau sekarang promis itu mas. Promis ya. Itu ya mas. Ya. Nanti kan ditayangin ya mas. Janji. Ada. Nah, promis itu mas. Promis itu kan janji kan. Janji. Amanah lah. Amanah. Itu makanya itu sebuah apa ya yang tak pegang di garis ini Kata janji. filosofis, Ya. kata komitmen Makanya tak sampean. tulis promis itu kan karena janji. Ya itu tadi intinya wis janji kan ya wis kudu janji kan. Harus amanah. Otomatis. Ya. Jadi tips driver wisata, selain panjenengan itu punya skill menguasai medan, kalian harus juga berwawasan dan berpengetahuan luas Dan amanah. ya. Betul. Pokoknya kita jaga mas, dijaga tempat kita kerja itu yang bicara nih terus jogon bahkan keluar banggakan loh, jangan ngerasani tempat kerjamu nyambut gaya intinya ojo sambat wis loh. Jadi banggakan tempat kerjamu tuh banggakan, bakalan apa ya pokoknya bangga lah dengan tempat kerjamu sekarang, banggakan. Oh, syukuri pokoknya ini bangga aku kerja nang kene iku wow ini gitu. Ya benar. Ojo ngesulo wis itu. Terus masalah pelayanan juga mas, kita kan pelayanan kadang kan driver tuh ada sing atau dek penumpangnya pahit ngene jangan seperti itu. Aku pingin ngilano ngono mas. Alhamdulillah budaya tips itu ya. Alhamdulillah di Garut itu nggak kayak gitu, kita tetap mengutamakan pelayanan. Soalnya gini mas, di Sidoarjo kan PO baruan banyak mas. Banyak sekali sekarang pemain. Bis itu baru banyak, bagus banyak. Kalau dulu kan bis bagus kan di loro kan mas. Lagi banyak. Nah, kita ya caranya gak gelem kalah mbek PO sing anyar-anyar mang. Satu pelayanan mas. Jadi kita di Garut itu menjaga pelayanan. Jadi kita itu aku ini masalah unit itu saingannya akeh. Bahkan yang lebih bagus-bagus itu banyak. Kita kalah. Tapi ya caranya kita menang dalam pasar. Ya. Ya memang pelayanan tadi. Jadi kita kerja tuh ojo kerja karena uang rek. Biarkan kita kerja uang kita kok dewi. Attitude dijaga, amanah. Terus bagaimana cara melayani kita semaksimal mungkin. Kerja niatnya ibadah, selesai itu. Oh ya, yakin niat uang. Makanya mas, banyak salah kaprah ya. Saya kan sering kan upload di TikTok juga itu kan testimoni penumpang peserta. Ya apa puas enggak, terus masalah pelayanan. Bukan karena kita pamer, enggak mas. Itu suatu kebanggaan dari saya sendiri mas. Jadi bahkan nek ana penumpang sak bis iku mau mudhun salaman kabeh, seneng luar biasa itu mas. Berarti pelayananku gitu. Bukan saya pamer di sosmed. Mungkin aku sok-sokan terbaik ini enggak mas. Ya mungkin ya biar juga buat motivasi teman-teman yang lain. Intinya jangan kerja karena uang, biar uangnya datang karena kita kerja itu. Yes. Bener. Pelayanan dijaga. Soalnya pesaing kita tuh banyak bis-bis baru-baru cuma. Nanti kalau kita udah menemukan customer yang loyal, ojo rego larang mas yo. Nang dia digoleki mas. Kadang loyal loh mas ya. Customer kalau udah kadang loyal kan walaupun bisa ikut. Bisa ikut lah itu. Kita harus jaga itu. Oke. Cukup Ya. sekian. Terima kasih Mas Vendra sebelumnya Sama-sama. sudah menyempatkan untuk bisa bercerita tentang kehidupannya di cerita mereka. Siap. Oke teman-teman, selain itu nantikan kita kisah-kisah yang lain di channel Arplay Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.